Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, konsepnya, batasan-batasannya, dan athar dan dampak-dampaknya. Karya Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Pada video sebelumnya kita sudah membaca bersama bab kedua dari buku ini yang membahas makna dari bid'ah secara bahasa dan juga secara istilah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke bab yang ketiga, Al-Faslus Tsalitsu, bab ketiga, Tahdidu mafhumil bid'ati wa muqawwamatiha. Penetapan atau pembatasan atau spesifikasi konsep bid'ah dan juga karakteristik-karakteristiknya, penyusunnya atau karakteristik-karakteristiknya. Innal amral muhimma ba'dal wuqufi 'alan nususi. Sesungguhnya perkara yang penting setelah memahami pada teks-teks tersebut adalah huwa tahdidu mafhumil bid'atil lati waqa'at mawdu'an lil hukmi syar'i. Dia adalah menetapkan atau menspesifikasi konsep bid'ah yang menjadi satu subjek dalam hukum syariat. Kasairil mawdu'atil waridati fil masdaraini ra'isaini. Fil masdaraini ra'isaini. Seperti subjek-subjek yang tercantum dalam dua sumber utama. Fama lam tuhaddad wa lam taqif. Fama lam tuhaddad wa lam naqif ala mafhumiha ad-daqiqi. Kecuali kalau maka apa-apa yang kita tidak spesifikasi dan kita tidak pahami konsepnya secara detail, secara spesifik, wa ala ma huwa mu'tabarun fi shamimiha inda syar'i, dan atas apa yang dia itu dianggap penting, yang dia dianggap penting oleh syariat, la yumkinu lana tatbiqul hukmil kulli. Tidak mungkin kita bisa menerapkan hukumnya secara keseluruhan ala masadiqiha wa mawadhi'iha, pada situasi-situasinya dan juga topik-topiknya. Walladzi hasala ladaina ba'da dirasatil adillati, dan yang tersimpulkan bagi kami setelah mempelajari dalil-dalil, annal bid'atal lati hiya mawdu'u lada syar'i, bahwa bid'ah yang dia itu subjek dalam syariat, tatamatta'u biquyudin salasatin nuzakkiruha bitadriji. Dia itu memiliki batasan-batasan 3. Kita akan menyebutkannya secara bertahap. Al-awwalu, yang pertama, at-tadakhulu fid dini aqidatan wa hukman. Campur tangan dalam agama secara akidah dan juga secara hukum. Jadi di sini at-tadakhulu fid dini aqidatan wa hukman, campur tangan dalam agama secara akidah dan secara hukum. Biziyadatin au naqisatin, yaitu dengan menambah atau mengurangi.
As-saniyu, yang kedua, antakuna hunaka isya'atan wa da'watan. Ada di sana itu, dan yang kedua itu di sana itu ada di sana itu mengajak dan juga dakwah, mengajak ya, menyebar, isya'atan menyebarkan dan juga mengajak. As-salisu alla yakuna hunaka dalilun fi syar'i. Yang ketiga, tidak ada di sana itu dalil dalam syariat. Yada'u jawazaha la bil khususi wala bil umumi, yang membolehkannya secara khusus dan secara umum. Wa ilaika dirasatu hadhil quyudi al-maknuni al-mukawwanati li mafhumil bid'ati allati ittakhadhaha al-kitabu was sunnatu mawdu'an lil hukmi. Nah, ini buat Anda, ini berikut ini adalah studi tentang batasan-batasan ini yang membentuk konsep bid'ah yang dijadikan subjek hukum oleh Alkitab dan As-Sunnah. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama at-tadakhulu fid dini bi ziyadatin aw naqisatin. Yang pertama, campur tangan dalam agama dengan menambah atau mengurangi. Hal innal mawdu'a fil masdaraini huwa nafsul bid'ati aw khususul bid'ati fid dini. Apakah subjek tentang penambahan dalam dua sumber tersebut dia adalah bid'ah itu sendiri, atau dia adalah aspek khusus bid'ah dalam agama? Falau qulna bi annal mawdu'a nafsul bid'ati basiton. Kalau kita menganggap bahwa penambahan itu adalah, bahwa subjek itu, bahwa aspek itu adalah, bahwa subjek itu adalah bid'ah itu sendiri secara sederhana, sawa akan al-ihdatsu wal ibda'u raji'an ila samimid dini aw ghairihi. Baik penambahan atau pembuat-buatan tersebut kembali berhubungan dengan inti agama atau selainnya, fayakunal hukmu bi hurmati dzalikal mawdu'il wasi'i amran ghairu mumkinin. Maka hukum keharaman itu akan menjadi sebuah perkara yang tidak mungkin. Wali ajli dzalika laja'a ashabu dzalikal qawli ila taqsimiha ila aqsamin khamsatin hasba inqisamil ahkami. Dan karena itu mereka yang berpendapat dengan perkataan itu bahwa itu adalah al-maudhu' tadi, subjek itu adalah bid'ah itu sendiri, mereka membagi bid'ah itu menjadi 5 kategori. Dengan variasi-variasi dari hukum-hukumnya. Wa amma idza kana al-mawdu'u huwa al-amrul murakkabu, dan apabila subjeknya adalah perkara yang kompleks, ai al-bid'atu fid dini, yaitu bid'ah dalam agama, fadzalika lahu hukmun wahidun
la yaqbilu at-takhsisu wala tu'lamu la yuqbalu at-takhsisu wala tu'lamu sihhatu ay an-nadrataini illa bidirasatil ayati war riwayati. Maka kalau subjeknya itu adalah perkara yang kompleks, yang tersusun, yaitu bid'ah dalam agama, maka baginya ada hukum yang satu, tidak menerima pengkhususan, tidak dapat diberikan taksis pengkhususan, dan juga tidak diketahui kebenaran pandangan kecuali hanya dengan mempelajari ayat-ayat dan riwayat-riwayat. Inna dirasata ma sabaqa minan nususi tuthbitu biwuduhin ala annal mawdu'a fil kitabi was sunnati huwal bid'atu fid dini la mutlaqaha. Sesungguhnya penelitian terhadap teks-teks yang sebelumnya menunjukkan dengan jelas bahwa subjek bid'ah ini dalam subjek dalam kitab dan sunnah, dia adalah bid'ah dalam agama dan bukan secara keseluruhan, bukan mutlak semua bid'ah gitu ya. Falau kana al-kitabu was sunnatu yatakallamani fiha fa innama yatakallamani fiha bismid dini was syari'ati wa 'anil bid'ati fihima. Karena kalau Alkitab dan As-Sunnah berbicara tentangnya, maka sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah itu berbicara tentangnya atas nama agama dan syariat, dan juga tentang bid'ah dalam agama dan syariat tersebut. Li'anna kulla mutakallimin innama yatakallamu fi itar ikhtisasihi wa maqamihi wa hasba sya'nihi. Karena setiap pembicara sesungguhnya dia itu hanya berbicara dalam seputar kekhususannya dan makomnya, dan sebatas aspek-aspeknya. Fal kitabul azizu kitabun ilahiyun ja'a li hidayatin nasi ila ma fihi mardatillahi. Maka karena kitab yang mulia itu adalah kitab ilahi yang datang untuk menunjuki manusia kepada apa yang di dalamnya ada ridho Allah, bitasyri'ihil qawanini was sunani, dengan dia itu mensyariatkan hukum-hukum dan sunnah-sunnah. Wan nabiyul akrami mab'utsun litibyani dzalikal kitabi, dan nabi yang mulia dibangkitkan, diutus untuk menjelaskan kitab tersebut bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi, dengan perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya dan penetapannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma. Maaf, ini saya takut salah ya kalau. Nah, ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-dzikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Wa 'ala dha'i dzalika fa innal kitaba was sunnata yatakallamani bitilkal khususiyatil lati yamtalikaniha,
Dan atas keterangan tersebut dan atas penerangan tersebut, maka sesungguhnya Alkitab dan As-Sunnah itu berbicara dengan khususiyahnya yang mereka ini memilikinya. Fa idza takallama 'anil bid'ati fa inna ma yatakallamani 'anil bid'atil waridati fi hauzatihima wa qaidid dini wasyari'ati. Maka jika mereka berdua Al-Quran dan As-Sunnah itu berbicara tentang bid'ah, maka sesungguhnya mereka berdua itu hanya berbicara tentang bid'ah yang datang dalam school, hauzah, dalam kewenangan mereka dan batasan-batasan agama dan syariat. Wa illam yadhkura fi mutunin nususi ghaliban wa illam yuzkara fi mutunin nususi ghaliban, walaupun mereka berdua itu tidak disebutkan dalam matan-matan teks secara mayoritas, secara banyak. Lakinnaha mafhumani minal qara'ini al-mawjudati fiha, tetapi itu dipahami dengan namun dapat dipahami dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Fala ibrata bil itlaqi ba'dal qara'inil hafati 'alal kalami, maka tidak ada relevansinya setelah ada petunjuk-petunjuk yang jelas atas pembicaraan ini. Tidak ada relevansinya kalau kita memutlakkan keseluruhan bid'ah setelah adanya petunjuk-petunjuk yang jelas ini terhadap pembicaraan ini. Hadza ma nastanbituhu min majmu'il khutabatil waridati fil adillati qabla dirasatin ay wahidin minha tafsilan. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari keseluruhan wacana yang ada dalam bukti-bukti setelah penelitian setiap wacana tersebut secara rinci. Wa amma dirasatiha tafsilan fa ilaika bayanun. Adapun penelitian itu secara rinci, ini penjelasannya mengenai hal tersebut. Tadhafaratil ayatu ala dhimmi amalil musyrikin haitsu kanu yaqsimuna rizqillahi ila ma huwa halalun wa haramun faja'al wahyu mundadan. Ayat-ayat mengecam dengan jelas perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka membagi-bagi rezeki Allah menjadi apa yang halal dan haram. Wahyu datang mengutuk dengan firman-Nya, dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan, apakah Allah telah mengizinkan bagi kalian atau atas Allah kalian berdusta, mengada-adakan dusta. Wa fi ayatin ukhra ya'idu amaluhum iftira'an 'ala Allah kama yaqulu. Dan dalam ayat yang lain perbuatan mereka itu dianggap sebagai pemalsuan atas Allah, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadhib. Dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian sebuah dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sebuah dusta atas Allah. Wa minal ma'lumi annal musyrikina kanu yansibuna
hukmaini ilallahi subhanahu. Dan dari yang diketahui bahwa orang-orang musyrik ini mereka tuh dulu menisbatkan kedua hukum tersebut kepada Allah Subhanahu. Kedua hukum tersebut mungkin maksudnya di sini halal haram ini ya. Wa annahu subhanahu ja'ala minhu halalan wa haraman, dan bahwa Allah Subhanahu menjadikan darinya halal dan haram. Fakana amaluhum bid'atan fid dini, maka amal-amal mereka itu, perbuatan mereka tersebut adalah bid'ah dalam agama. Itu tadi, jadi ini maksud penjelasan ini tadi, jadi dari penelitiannya penjelasan yang pertama dari ayat-ayat ini tentang orang musyrik yang bilang sesuatu itu halal atau haram diada-adakan kepada Allah, dan mereka bilang bahwa Allah itu menjadikan sesuatu itu halal dan haram dari rezeki mereka. Maka perbuatan ini bilang-bilang ini halal ini haram dinisbatkan kepada Allah, itu adalah sebuah bid'ah dalam agama. Nah, yang kedua, penjelasan yang kedua soal khususiyah bid'ah ini ya taksisnya. Qad ta'arafta fit taqdimi, telah engkau ketahui dalam penjelasannya yang lampau, annahu subhanahu yasifu man lam yahkum bima anzalallahi, bahwa Allah Subhanahu mensifati orang-orang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, bikaunihi kafiran wa fasiqan, dengan keadaan dia kafir dan fasik. Wa minal ma'lumi anna ahbaral yahudi kanu yuharifuna al-kitaba fayasifuna ma lam yahkum bihillah, dan bahwa para rahib-rahib Yahudi dulu itu mengubah-ubah Alkitab, kemudian mereka yuharifuna, memutarbalikan kitab Allah, kemudian mereka menyatakan apa yang tidak dihukumi oleh Allah, bikaunihi hukmillah, jadi mereka mengatakan apa yang tidak dihukumi oleh Allah sebagai hukum Allah. Qala subhanahu, Allah Subhanahu berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah untuk membeli dengannya harga yang sedikit. Maka celaka bagi mereka dengan apa-apa yang mereka tulis tangan mereka, dengan apa-apa yang ditulis tangan mereka, dan celaka bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah ayat 79. Faqauluhu, maka firmannya dalam firman tersebut, hadza min indillahi, ini dari sisi Allah, sharihun fi annahum kanu yatadakhaluna fi syari'atil ilahiyyati, menunjukkan bahwa mereka ini dulu ikut campur dalam syariat ilahiyah. Fayu'arifuna ma laysa min indillahi ala annahu min indillah, maka mereka mendefinisikan apa yang sebenarnya itu bukan dari sisi Allah sebagai sesuatu yang dari sisi Allah. Wa hadza yuthbitu bi annal mawdu'a fi hadhil ayati wa amsalihha huwal bid'atu fid dini la mutlaqaha. Dan ini menunjukkan bahwa subjek dalam ayat ini dan sejenisnya dia adalah bid'ah dalam agama dan bukan secara keseluruhan, bukan secara umum. Kemudian yang ketiga, tara annahu subhanahu yuzimmu atau yuzimmu, ini mengecam ar-ruhbana libtida'ihim malam yuktabu alaihim. Anda bisa melihat bahwa Allah Subhanahu
mengecam para rahib, mengecam kerahiban, mengecam kehidupan biara, karena mereka itu membuat-buat apa yang tidak diwajibkan atas mereka. Qala subhanahu, Ia Maha Suci Ia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ruhbaniyata. Berkali-kali disebut, saya nggak hafal-hafal cara bacanya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatihi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka mengadakan Rabbaniyah karena kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Al-Hadid ayat 27. Wa ma'nal ayati annahum kanu yunsibuna ar-rahbaniyata ila syari'atil masihi. Dan makna dari ayat ini adalah bahwa mereka itu dulu menisbatkan rahbaniyah, menisbatkan kehidupan biara kepada syariat Al-Masih, kepada syariat Kristen. Muda'ina bi annahu huwallazi syara'a lahum dzalikal amal. Mereka mendakwahkan bahwa dia ini Al-Masih, Nabi Isa, bahwa Al-Masih lah yang mensyariatkan itu untuk mereka, mensyariatkan amal itu untuk mereka. Wal Qur'anu yarudduhum biqaulihi ma katabnaha 'alaihim. Kami tidak mewajibkan itu untuk mereka. Kemudian yang keempat, soal khususiyah subjek bid'ah ini, innahu subhanahu wasafa ahlal kitab bi annahum ittakhadhu ruhbanahum wa ahbarahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya Ia Maha Suci Ia menyifati ahli kitab sesungguhnya Ia Maha Suci Ia menggambarkan ahli kitab yang mereka itu karena mereka menjadikan rahib-rahib dan pemimpin mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wa qad fassarahu an-nabiyul akramu bi annahum kanu yuharrimuna ma ahallallahu fayattabi'unahum atba'ahum. Dan Nabi yang mulia telah menafsirkannya bahwa mereka itu, orang-orang ahli kitab itu, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka mereka mengikuti mereka itu dengan caranya. Mereka mengikuti mereka. Mereka benar-benar mengikuti hal tersebut. Fayattabi'una atba'ahum. Mereka mengikuti mereka sebenar-benar pengikutan, maksudnya sangat mengikuti hal tersebut. Au yuhalliluna ma haramallahu alaihim. Atau mereka ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah atas mereka. Fayaqbalunahu bila taraddudin. Maka mereka ahli kitab ini yang mengharamkan ini ruhbanahum wa ahbarahum, ini pendeta dan pemimpin. Jadi ini karena mereka pendeta dan pemimpin mereka itu, rahib-rahib mereka itu mengharapkan apa yang dihalalkan Allah, maka orang-orang ahli kitab itu mengikuti para pendeta tersebut dengan sangat mengikuti banget. Atau mereka itu, para pendeta dan rahib mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah atas mereka, maka orang-orang ahli kitab itu menerimanya tanpa menolak. Wa minal ma'lumi anna dan yang diketahui
Di antara yang diketahui bahwa al-ahbara war ruhbana yu'arifuna al-ahbara war yu'arifuna ma takhayyalu wal ma'lumu annal ahbara war ruhbana yu'arifuna ma takhayyaluhu minal harami wal halali hukmullahi subhanahu, bahwa para pendeta dan para rahib dan para pemimpin, para pendeta dan para rahib tersebut mendefinisikan bahwa apa yang mereka khayalkan itu dari yang haram dan halal itu, mereka mendefinisikan bahwa itu adalah hukmullahi, hukum Allah Maha Suci Ia. Walaisa hadza illal bid'ata fi syar'i, dan ini bukanlah kecuali adalah bid'ah dalam syariat. Wat tadakhulu fi amri syariati, dan campur tangan dalam urusan syariat. Wa idza tadabbarta fi hadhil ayati wa amsalihha taqifu ala annal ayati taduru ala mihwarin wahidin huwal bid'atu fid dini la mutlaqaha. Dan apabila saudara mentadaburi ayat-ayat ini dan juga semisalnya, akan Anda pahami bahwa ayat-ayat ini berputar atas percakapan yang satu, yaitu tentang bid'ah dalam agama, bukan bid'ah secara keseluruhan. La yadurru admu dzikril qaidi fil lafzi idza huwa mafhumun minal qara'inil qat'iyyati. Tidak mengapa penyebutan batasan tersebut dalam lafaz tidak mengapa kalau tidak disebutkan batasan tersebut dalam lafaz. Maksudnya tidak apa-apa kita bilangnya ini al-bid'ah saja, bukan al-bid'ah syar'iyyah atau al-bid'ah ad-diniyah. Tidak apa-apa kita bilangnya al-bid'ah saja, kalau dia sudah dipahami dari petunjuk-petunjuk yang qat'i. Summa inna fi qawlihi, kemudian dalam firman-Nya, illa batigha ridwanillahi, kecuali mencari keridhaan Allah. Wajhani, ada dua sisi, ada dua cara menafsirkan. Faminhum man yaj'aluhu istithna'an munqati'an. Pertama, ada yang menjadikannya itu pengecualian yang mutlak, terputus. Ay ma kataba alaihimur ruhba, ay ma kataba alaihimur rahbaniyata wa inna ma katabna ay ma katabna alaihimur rahbaniyata wa inna ma katabna alaihim ibtigha ridwanillahi, yaitu bahwa artinya adalah kami tidak mewajibkan kepada mereka kehidupan biara tersebut, kerahiban tersebut, dan sesungguhnya yang kami wajibkan kepada mereka itu hanyalah mencari keridhaan Allah. Wa minhum may yaj'aluhu istithna'an muttasilan. Ya, maksudnya ini kan ayatnya begini. Ini ayatnya tadi. Ini warahbaniyata ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi. Jadi kalau yang pertama itu terputus, jadi sampai sini ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, kami tidak wajibkan kepada mereka kecuali mencari keridhaan Allah. Jadi maksudnya penafsiran yang pertama itu yang diwajibkan itu hanyalah mencari keridhaan Allah. Nah, di sini penafsiran yang kedua, wa minhum may yaj'aluhu istithna'an muttasilan, ada yang menjadikannya itu pengecualian yang nyambung, maksudnya nyambung sampai depan tadi. Bimana annahu subhanahu kataba alaihim aslar rahbaniyati liajli kasbi ridwanillahi, bahwa sesungguhnya ia Maha Suci, ia mewajibkan atas mereka asal aslinya
kehidupan biara atau kerahiban tersebut untuk mengusahakan mencari keridhaan Allah. Jadi di sini maksudnya di sini rahbaniyah ini, mereka membuat rahbaniyah itu padahal kami tidak mewajibkannya kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah. Walakinnahum lam yura'u haqqaha, tetapi mereka tidak menjaga hak-haknya, hak-hak rahbaniyah tadi. Fatakunul bid'atu alal awwali nafsur rahbaniyati. Maka bid'ah pada penafsiran yang pertama adalah rahbaniyah itu sendiri, karena tadi yang diwajibkan itu hanya mencari keridhaan Allah, bukan rahbaniyahnya. Wa ala tsaniyu al khuruju an hududiha, dan pada makna yang kedua bid'ah itu ada pada keluar dari batasan-batasannya. Lam yura'u haqqaha, ini tidak menjaga hak-haknya tadi, jadi ini keluar dari batasan-batasannya. Hadza kulluhu haulul ayati, inilah semuanya seputar ayat. Wa amma sunnatu, ataupun tentang as-sunnah, fafiha qara'inu katsiratun tu'ti nafsal mafhumil ladzi atathul ayatu. Maka adapun as-sunnah, maka di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang banyak yang memberikan konsep atau definisi atau pemahaman sendiri, pemahaman yang diberikan oleh ayat-ayat tadi, ayat tersebut. Wa ilaika tilkal qara'inu, dan berikut inilah petunjuk-petunjuk tersebut. Fafir riwayatil ula, maka dalam riwayat yang pertama, yabtadi'un nabiyyu kalamihi biqaulihi, Nabi memulai perkataannya dengan sabdanya, asdaqal hadithi inna ya, kalau nggak salah sebelumnya, asdaqal hadithi kitaballahi atau langsung asdaqu ya, asdaqul hadithi kitab. Jadi kalau di sebelumnya ini dipotong ada innanya, jadi inna asdaqal hadithi kitaballah, asdaqa. Kalau nggak ada innanya langsung asdaqu. Asdaqul hadithi kitaballahi wa afdalul hadyi hadyu Muhammadin. Sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa hadza yadullu ala annama ittakhadhahun nabiyyu mawdu'an lil bahthi huwa ma yurja'u ila kitabillahi wa hadyu nabiyhi. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diambil Nabi sebagai subjek pembahasan ialah apa yang terkait dengan kitab Allah dan petunjuk nabinya. Fa idza qala ba'dahu, maka jika ia bersabda setelahnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, yakunul muradu ayyama dakhala fi syari'ati minal umuri, yang dimaksud menjadi apa-apa yang masuk ke dalam syariat, perkara-perkara yang masuk ke dalam syariat. Wa idza qala, dan jika beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalatun, ay al bid'atu fi ma yatakallamu anhu, dan jika dia bersabda setiap bid'ah adalah kesesatan, yaitu adalah bid'ah dalam apa-apa yang sedang dibicarakan. Wa minal ma'lumi annahu yatakallamu an da'watihi wa syari'atihi, dan dari yang diketahui bahwa beliau ini sedang membicarakan soal dakwahnya dan syariatnya. Fatahwiru kalamihi ila mutlaqal bid'ati wa illam yamassul kitab wa sunnah ta'wilu lidzahiri bila dalilin. Maka
kalau ada pergantian dari perkataannya itu kepada keseluruhan bid'ah yang tidak menyentuh Alkitab dan As-Sunnah, maka itu takwil untuk yang zahir tanpa adanya dalil. Jadi maksudnya di sini tuh karena depannya ini lagi ngomongin kitab Allah dan dan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata sesudahnya seperti setiap bid'ah adalah kesesatan, kemudian dan lain-lainnya itu tadi, setiap bid'ah adalah kesesatan, perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru. Ini pasti berbicara juga tentang kitab Allah dan juga petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, tentang syariat. Ya, itu pembahasan riwayat yang pertama soal khususiyah subjek bid'ah ini. Terus yang kedua, summa innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yuhkimu ala kulli bid'atin bidhalali, menghukumi kepada semua bid'ah itu dengan kesesatan. Wa minal ma'lumi annahu la yasdiqu illa 'ala bid'ati fi syari'ati, dan dari yang diketahui bahwa dia itu tidak benar kecuali pada bid'ah dalam hal syariat. Wa amma ghairuha fahiya 'ala asami kama qalu, dan apapun selain itu maka dia ada pada pembagian-pembagian sebagaimana yang mereka katakan, sebagaimana yang dikatakan oleh pembagian-pembagian tersebut. Kemudian pembahasan riwayat yang ketiga, rawa Muslim fi sahihihi anna Rasulullah idza khataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu munziru jaishin thumma yaqulu. Diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah ketika berkhutbah memerah matanya dan meninggi suaranya dan mengeras, memuncak amarahnya seolah-olah dia sedang memperingatkan tentara. Thumma yaqulu, kemudian ia bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitaballahi wa khairal hadyi hadyi Muhammadin ila akhir. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sampai ke akhirnya, sampai selesainya. Wa minal ma'lumi annal ardhiyatu salihatu la thawrani ghadabahu. Dan dari yang diketahui bahwa seorang makhluk bumi yang saleh akan marahnya itu tidak kecuali tadkhulul mubtadi'u fi syari'atihi, kecuali kalau pembuat bid'ah itu campur tangan dalam syariatnya. La mutlaqat tadakhuli fi syu'unil hayati, tidak secara mutlak atau secara keseluruhan masuk ke dalam, campur tangan ke dalam hal-hal aspek-aspek kehidupan. Wa illam tamassu dinahu, dan jika tidak menyentuh agamanya, khususan idza kana fi maslahatil insani, secara khusus kalau itu termasuk ke dalam maslahat manusia. Kemudian yang keempat, innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasafal bid'ata bidhalalati, menggambarkan bid'ah dengan kesesatan. Wa qala, dan ia bersabda, inna sahibaha finnari, bahwa sesungguhnya pemiliknya itu ada di neraka. Wala tasdiqu tilkal qa'idatu illa ala sahibil bid'ati fi syari'ati, dan perkataan itu kaidah tersebut tidak benar kecuali atas pemilik bid'ah dalam hal syariat. Kemudian hadis yang kelima, riwayat yang kelima, innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam indama
ra'a anna rijalan yuzaduna an hawdihi fa'akhadha yunadihim biqaulihi ala halumma fa idza yunadil munadi biqaulihi. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika melihat bahwa ada orang-orang yang dihempaskan dari haudnya, dari telaganya, maka beliau memanggil mereka dengan kata-kata, ayo sini, ayo sini, ayo sini. Maka ketika ada suara yang memanggil dengan kata-katanya, innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah mengubah-ubah setelahmu. Fayaqulun nabiyyu, maka Nabi bersabda, fasuhkan, maka celaka. Wa minal ma'lumi annahu qad baddalu dinar rasuli wa syari'atihi, dan dari yang diketahui bahwa mereka itu telah mengganti-ganti agama Rasul dan syariat beliau. Wa illa lima kanu mustahilina du'aahu biqaulihi fasuhkan, dan jika tidak, maka kenapa mereka ini celaka dalam panggilannya dengan kata-kata beliau fasuhkan, celakalah. Kemudian riwayat berikutnya, dallat ar-riwayatus sabiqatu ala annahu idza dhaharatil bid'u fil ummati fa'alal 'alimi ay yuzhiru ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullahi. Riwayat-riwayat yang sebelumnya telah menunjukkan bahwa jika tampak jelas muncul bid'ah dalam umat, maka hendaknya wajib bagi para orang yang berilmu untuk menampakkan ilmunya, untuk menunjukkan ilmunya, dan jika dia tidak melakukannya, maka ada kutukan Allah. Kemudian yang ketujuh, kama dallat ala anna sahibal bid'ati la tuqbalu taubatuhu, sebagaimana ditunjukkan juga bahwa pemilik bid'ah itu taubatnya tidak diterima. Wa inna man zara dha bid'atin faqad sa'a fi hadmil islami, dan bahwa sesungguhnya orang yang mengunjungi pembuat bid'ah itu, maka dia sedang mengusahakan kehancuran Islam. Wa awdahu minal kulli ma khatabal imamu aliyin alaihi salam haitsu qala, dan yang paling jelas dari semuanya itu adalah apa yang dikhutbahkan oleh Imam Ali alaihi salam haitsu qala, ketika beliau berkata, innama bada'a wuqu'ul fitani ahwa'un tuttaba'u innama bada'u wuqu'ul fitani ahwa'un tuttaba'u wa ahkamun tuttaba'u yukhalifu kitaballahi wa ahkamun tubtada'u yukhalifu kitaballahi. Sesungguhnya awal dari jatuhnya kekacauan adalah hawa nafsu yang diikuti dan hukum-hukum yang dibuat-buat yang menyelisihi kitab Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, ma uhditsat bid'atun illa turikat fiha sunnatun fatrukul bid'ah wa alzimul mahi'a inna awazimal umuri afdaluha wa inna muhdatsatuha syararuha. Tidaklah dibuat-buat sebuah bid'ah kecuali ditinggalkan dengannya itu sebuah sunnah, maka tinggalkanlah bid'ah dan lazimkanlah hal-hal yang sudah biasa. Sesungguhnya perkara-perkara yang sudah jelas, sudah biasa itu adalah yang paling baik diantaranya. Awazim itu awazim itu mungkin yang sudah biasa ya. Sesungguhnya perkara-perkara yang sudah biasa, sudah dicontohkan itu adalah yang paling utamanya, dan sesungguhnya perkara yang baru-baru itu adalah yang terburuknya. Kemudian riwayat yang ke-11, hadza ma tu'tihi nususul kitab was sunnati. Inilah yang diberikan oleh teks-teks Alkitab dan As-Sunnah.
eh, watuliyahuma wataliyaha nususul lafifin min ahli lughatil ladzina sabaqat nususuhum nadhirun. Dan mengikuti teks-teks dan mengikuti teks-teks yang telah dikutip dari dan mengikuti mereka Al-Quran dan As-Sunnah itu teks-teks yang telah dikutip dari ahli bahasa yang lampau yang sudah kita lewati teks-teks tersebut. Nadhirun seperti qaulul Khalili, kata Al-Khalil, al-bid'atu mastuhditsat ba'da Rasulillah, apa yang dibuat-buat setelah Rasulullah. Wa qaulur Raghib, dan perkataan Ar-Raghib, al-bid'atu fil madhhabi, bid'ah dalam pemahaman mazhab adalah iradu qaulin lam yustannu qailuha wa fa'iluha fihi bi sahibi syari'ati, memperkenalkan perkataan yang tidak ada pelakunya dan yang melakukannya tidak ada keabsahannya dalam oleh pemilik agama, dalam syariat. Wa qailul Fairuzabadi, dan perkataan Al-Fairuzabadi, al-bid'atu, bid'ah adalah al-hadatsu fid dini ba'dal ikmali. Bid'ah adalah yang baru-baru dalam agama setelah penyempurnaannya. Au mastuhditsa ba'dan nabiyyi minal ahwali wal a'mali, atau apa yang dibuat-buat setelah nabi dalam hal hawa nafsu dan perbuatan. Wa taliyahu nususun lafifun fil minal fuqaha'i nadhirun qaulu Ibni Rajab Al-Handali, dan mengikutinya juga teks-teks yang telah dikutip dari para ahli fikih. Ayo kita lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Handali. Al-bid'atu, bid'ah adalah ma uhditsa mimma la aslalahu fi syari'ati. Ma uhditsa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaihi, apa-apa yang dibuat-buat yang tidak ada aslinya dalam hal syariat, yang menunjukkan yang dalam hal syariat ya, yang apa-apa yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya dalam syariat, tidak ada asal dalam syariat yang menunjukkan kepadanya, yang mendalilkan kepadanya. Wa qaulu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-bid'atu, bid'ah itu adalah apa-apa yang dibuat-buat ma uhditsa wa laisa lahu aslun fi syar'i, apa yang dibuat-buat dan tidak ada asalnya dalam syariat. Wa qaulu Ibnu Hajar Al-Haytami, dan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, al-bid'atu ma uhditsa ala khilafi amri syari'i wa daliluhu al-khassu. Bid'ah itu adalah apa-apa yang dibuat-buat yang menyelisihi perkara syariat dan dalil-dalilnya yang khusus. Wa qaulu Az-Zarkashi, dan perkataan Az-Zarkashi, al-bid'atu syar'iyyatu, bid'ah syar'iyyah adalah hiyallati takunu dhalalatun. Bid'ah syar'iyyah adalah dia yang merupakan kesesatan. Wa man yadrusu hadhihi nususi jalilaha wa daqiqaha, dan kalau siapapun yang mempelajari teks-teks ini secara menyeluruh dan secara spesifik mendalam, yaqifu ala anna mawdu' al-bahthi fi majmu'il adillati, dia akan paham bahwa topik pembahasan dalam keseluruhan dalil-dalil tersebut huwal amrul ladzi yamut ila syari'atin huwal amrul ladzi yamut ila syari'ati bisilatin, bahwa topik pembahasan dalam dalil-dalil, keseluruhan dalil-dalil ini dia adalah perkara yang terkait dengan syariat, terkait bersehubungan dengan syariat. Wa anna Allah subhanahu wa nabiyyuhu as-sadi'u bil haqqi yuhibani apa ini? Ahaba yuhibani bil mujtama'il islamiyyi 'anil bid'ati
wal kadzbi 'ala Allah wa tadakhulu fil kitabi was sunnati wat tala'ubi bima anzalallahi fi majalil aqidati wasyari'ati. Dan bahwa Allah Maha Suci Ia dan Nabinya yang menghadapi kebenaran, memperingatkan masyarakat Islam dari bid'ah dan berdusta kepada Allah dan campur tangan dalam Alkitab dan As-Sunnah, dan bermain-main dengan apa-apa yang diturunkan Allah dalam bidang akidah dan syariah. Wa hadza amrun wadihun la sitrata alaihim, dan ini adalah perkara yang jelas, tidak ada penghalang lagi, tidak tersembunyi lagi. Wa bidzalika yakhtaliful ittijahuna fi tafsirin nususi an ghairina, dan dengan itu maka berbeda pendekatan kami dalam menafsirkan teks-teks ini dari yang selain kami ini. Faidza sabata dzalika, dan apabila hal itu terbukti, taqifu ala annal bid'ata, Anda saudara akan paham bahwa bid'ah laisa laha illa qismun wahidun, dia tidak memiliki kecuali hanya satu jenis saja, satu pembagian saja. Walaha hukmun wahidun, dan dia hanya punya satu hukum saja. La yukhassasu, hukum tersebut tidak dikhususkan, tidak diperkhusus lagi. Wala yaqidu, dan tidak dibatasi lagi. Bal huwa bimasabatin, tetapi dia ini berfungsi sebagai bahwa bimasabatin, dia ini bimasabatin la yuqbalu takhsisu, dia ini tetap tidak menerima pengkhususan lagi. Wa hadza nadhirun, dan dia adalah berfungsi sebagai larangan. Wa huwa bimasabatin la yuqbalu takhsisu, dan dia pada posisi yang tetap tidak menerima pengkhususan. Wa hadza nadhirun qauluhu subhanahu, dan ini dengan melihat firman-Nya Maha Suci Ia, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Tuhan adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 23. Fa inna tilkal qa'idata la tuqbalu takhsisu ay yamtani'u tajwizu zulmi, karena sesungguhnya kaidah tersebut tidak menerima pengkhususan lagi, tidak menerima pengkhususan lagi, yaitu dia yamtani'u tazwiju, tidak mungkin ada membolehkan kezaliman, wasyirki, dan kemusyrikan, fi makanin duni makanin, di satu tempat dan tempat lain. Tidak mungkin membolehkan kezaliman dan kesyirikan di satu tempat di satu tempat dan tidak di tempat lain. Nazirun qauluhu subhanahu, dengan melihat firman-Nya Maha Suci Ia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afanaj'alul muslimin kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun, apakah kami akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang celaka? Malakum kaifa tahkumun, apa yang bagi kalian, bagaimana kalian menghukumi? Gitu ya. Oke. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam sama dengan orang-orang yang berdosa? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana kalian mengambil keputusan, mengambil hukum? Summa innama tawassalna ilaiha min
natijatin qad tawassala ilaiha asyatibi. Kemudian apa yang telah kami simpulkan itu juga telah menyimpulkan juga asyatibi bitariqatin ukhra, dengan jalan yang lain. Na'ti bimau na'ti bimujiziha. Kami intinya adalah kami berikan intinya. Qala Asy-Syatibi berkata, al-babu tsalitsu fi anna zimmil bid'i wal muhdatsati 'amun la yakhussu muhdatsatun duna ghairiha. Ila anqala, bab ketiga, bahwa tercelanya bid'ah dan perbuatan-perbuatan baru secara umum tidak dikhususkan kepada perbuatan-perbuatan pembaruan pembuat-buatan yang baru selain itu. Ila anqala, sampai ia berkata, fa'lamu, maka ketahuilah, fa'lamu rahimakumullah, maka ketahuilah saudara-saudara yang dirahmati Allah, annama tuqaddimu minal adillati hujjatun fi umumil dhimmi min aujihin, bahwa ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, bahwa apa-apa yang diberikan oleh dalil-dalil tersebut adalah hujjah pada keumuman celaan dari berbagai sisi. Ahaduha, salah satunya adalah annaha ja'at mutlaqatan 'ammatan 'ala kasratiha lam yaqa'u fiha istisna'ul battati, bahwa riwayat bahwa dalil-dalil tersebut ada secara mutlak dan umum atas kebanyakannya. Jadi kebanyakan dalil tersebut datang secara mutlak dan umum, tidak ada di dalamnya pengecualian. Walam ya'ti fiha ma yaqtadhi anna minha ma huwa huda, dan tidak ada juga di dalamnya itu apa yang menentukan bahwa di dalamnya ada petunjuk. Wala ja'a fiha, dan tidak datang juga dalam dalil itu kullu bid'atin dhalalatun illa kadza wa kadza. Tidak datang dalam dalil-dalil tersebut setiap bid'ah adalah kesesatan kecuali ini dan ini. Wala syai'a min hadhil ma'na, dan tidak artinya makna ini, wala syai'a fi hadhil ma'ani, dan tidak ada artinya makna ini. Falau kana hunalika muhdatsatun yaqtadin nazari syar'i fi hal istihsan, tidak ada artinya dalam makna ini, kalaupun di sana itu ada pembuatan baru yang menunjukkan pandangan syariat, di dalamnya ada istihsan, au annaha la haqqata bil masyru'ati, atau bahwa dia tidak ada kebenaran dalam yang disyariatkan tersebut. Dzikri dzalika fi ayatin aw haditsin lakinnahu la yujad. Ini maksudnya gini. Dan tidak ada artinya dalam makna ini, karena kalau seandainya ada di sana itu pembuatan hal baru yang memutuskan pandangan syariat, di dalamnya ada ihtisan, atau bahwa dia itu tidak ada haknya dalam yang masyru', la dzakara dzalika fi ayatin aw haditsin, hal itu akan disebutkan dalam ayat-ayat atau hadis, lakinnahu la yujad, tapi tidak ada. Fadalla ala anna tilkal adillati bi asriha ala haqiqatin zahiriha minal kulliyati allati la yatakhallafu an muqtadaha fardun minal afradi. Maka dalil-dalil tersebut menunjukkan
Maka dalil tersebut menunjukkan atas hakikat zahirah, atas hakikat yang jelasnya bahwa dari kulliyah keseluruhan yang tidak ada perbedaan tentang hukumnya satu dari yang lain. As-saniyu, yang kedua, annahu qad thabata fil usuli anna kulla qa'idatin kulliyatin aw dalilan syar'iyyan kulliyan anna kulla qa'idatin kulliyatin aw dalilin syar'iyyin kulliyin idza takarrarat fi mawadhi'in katsiratin wa ata biha syawahidu ala ma'ani usuliyatin aw furu'iyatin walam yaqtarinu biha taqayyidun wala takhsisun ma'a takarruriha wa i'adati takarruriha fadzalika dalilun ala baqaiha ala muqtada lafziha minal umumi ka qaulihi ta'ala, bahwa ada telah ditetapkan dalam maksudnya usul fikih tadi ya, dan telah ditetapkan dalam kaidah usul bahwa setiap kaidah yang kulliyah, setiap kaidah yang kulliyah yang keseluruhan atau dalil syar'i yang keseluruhan, jika dia ini diulang-ulang dalam banyak tempat dan memberitahukannya banyak saksi-saksi atas makna-makna usuliyah atau furu'iyah dan belum walam yaqtarin dan tidak ditemani dengan pengecualian dan juga tidak dengan pengkhususan, dengan pengulangannya atau kembali ke takarrur dan kembali memutuskan lagi gitu, maksudnya diulang-ulang terus, fadzalika dalilun ala baqaiha, maka itu adalah dalil atas baqaiha, wa dalilun ala baqaiha ala muqtada lafziha minal umumi ka qouli ta'ala, itu dalil bahwa dia terus-terusan atas keputusan lafaznya dari keumuman, seperti firman-Nya ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Benar gitu ya bacanya, ala taziru waziratu wizra ukhra, bacanya Allah ya, salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang pemikul tidak akan memikul beban yang lain, dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Quran surat An-Najm ayat 38 dan 39. Fama nahnu bisadadihi min hadzal qabili idz jaa fil ahaditsil muta'addidati anna kullu bid'atin dhalalah. Oleh karena itu, hal-hal yang kita bahas sebelumnya jika datang dalam hadis-hadis yang yang perbilangannya sangat banyak, numerous hadis-hadis bilangannya sangat banyak, bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan, wa anna kullu muhdatsatin bid'atun, dan bahwa setiap perkara-perkara baru adalah bid'ah, wa makana nahwu dzalika minal ibarati ad-dallati ala anna al-bid'ah mazmumatun walam ya'ti, dan apa-apa yang seputar itu dari ibarah-ibarah yang menunjukkan bahwa bid'ah itu tercela, walam ya'ti fi ayatin wala haditsin taqyidun wala takhsisun, dan tidak ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis taqyidun itu di apa ya, lupa, maaf. Taqyidun
taqyidun itu pembatasan. Dan belum ada ayat-ayat al-hadis yang belum ada dalam ayat atau hadis-hadis ini pembatasan ataupun pengkhususan. Dan wala ma yufhamu minhu khilafa zahiril kulliyati fiha, dan tidak ada yang dapat dipahami darinya selain zahirnya, makna menyeluruh darinya, makna kulliyah darinya. As-salisu, dan yang ketiga adalah ijma'us salafus salihu, ijma'us salafis salihi, ijma' dari salafis salih minas sahabati wat tabi'ina wa man yaliyahum, dari para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka, ala dhimmiha kadzalika wa taqbihiha wal hurubi anha. Ijma' dari salafus sahih, dari sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka, ijma' atas bahwa bidah itu tercela, seperti itu pula mencelanya dan memeranginya. Bahwa ijma' bahwa bidah itu tercelanya dan juga ijma' atas mencelanya, kemudian menjelek-jelekan bid'ah tersebut dan juga memeranginya. Ila anqala, sampai Asy-Syatibi ini berkata, fahuwa bihasbil istiqra'i, maka ini dengan fahuwa bihasbil istiqra'i, fahuwa bihasbil istiqra'i ijma'in sabitin fadalla ala anna kullu bid'atin laysat bihaqqin bal hiya minal batil. Maka dia dengan istiqra'nya apa ya? Fahuwa bihasbil istiqra'i, ini dengan maka dia dengan menelaahan ijma' yang jelas, maka menunjukkan bahwa setiap bid'ah itu tidaklah benar dan bahwa dia adalah batil. Ar-rabi'u, yang keempat, anna muta'aqqidul bid'ati yaqtadi dzalika bi nafsihi, bahwa alasan bahwa bid'ah itu menunjukkan bid'ah itu sendiri, li'annahu min babin mudaddati syari'i, bahwa dia adalah karena dia itu bertentangan dengan syariat. Wa atrahis syar'i, dan ujung-ujung syariat. Wa kullu ma kana bi hadhil masabati fa bahanun an yanqasima ila husnin wa qabihin, dan apapun yang serupa dengan ini, memiliki sifat yang serupa dengan ini, maka tidak mungkin terbagi menjadi yang baik dan yang buruk, dan juga mustahil untuk terbagi menjadi yang terpuji dan yang tercela. Idz la yasihhu fi ma'qulin wala manqulin istihsani masyaqqati syari'i, karena tidak benar secara akal maupun secara kutipan wahyu atau manqulin, dari akli dan dari nakli ya, untuk memandang positif sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ilahuna tammal kalamu fi tahlidil bid'ati, kepada hal ini kalimat ini menjadi lengkap dalam penetapan batasan-batasan bid'ah, min hautsu kaunul mawdu'i basitan wa murakkaban, karena dari sisi bahwa subjeknya ini dari sisi subjek ini secara sederhana dan secara kompleks, secara tersusun. Wa yutarattabu alaihi annahu la ta'ummul bid'atu ghairu syar'iyyati
kal'adati was-sana'ati wal a'lami wa ghairiha. Dan tabu dan diimplikasikan atas itu bahwa bid'ah ini tidak bahwa bid'ah ini tidak melingkupi secara umum yang selain syariat, seperti kebiasaan dan ciptaan-ciptaan produk-produk dan ilmu-ilmu dan selainnya. Bal yustakhraju hukmuha minal kitabi was sunnati binafsi anawiniha. Tetapi hukumnya ini ditarik keluar dari Alkitab dan As-Sunnah dengan topik-topiknya itu sendiri, la bima hiya bid'atun, bukan dengan apa-apa yang dia itu bid'ah. Farubbama takunu halalan wa ukhra haraman lakin laisa kullu haramin bid'atun. Maka bid'ah itu ketika yang satu bilang halal dan yang satu bilang haram. Tetapi tidaklah semua yang haram itu bid'ah, kama sayuwafika bayanuhu. Tetapi tidak semua yang haram itu bid'ah, sebagaimana yang akan kami berikan penjelasannya. Yang kedua ini al-bid'atu, karakteristik yang kedua dari bid'ah, al-bid'atu isya'atun wa da'watun. Bid'ah itu ada penyebaran dan dakwah. Idza kana al-bid'atu hiya idkhalu ma laysa fid dini fihi aw naqsuhu fi majal lil aqidati wasyari'ati. Apabila bid'ah itu adalah masuknya apa yang bukan dari agama ke dalamnya, atau pengurangan sesuatu dari agama tersebut dalam hal akidah dan syariat, fahal yatahaqqaqu mafhumuha biqiyami syakhsi bidzalikal amal. Maka apakah konsep bid'ah itu terwujud dari seseorang melakukan sendiri? Apakah konsep bid'ah itu terwujud dengan seseorang melakukan suatu amalan sendiri, wahdahu fi baitihi wa manzilihi, sendiri di rumahnya dan tempat tinggalnya, ka'an yazidu fi salatihi ma laisa fiha aw yanqusu minha syai'an, seperti menambah dalam salatnya apa yang bukan bagian dari salat, atau mengurangi dari salat itu sesuatu. Aw annahu laisa bi bid'atin wa in kana amaluhu batilan wa yaf'aluhu 'asiyan wa bi fi'lihi 'asiyan. Atau dia itu bukan bid'ah walaupun amalnya itu memang batil dan melakukannya itu adalah maksiat, durhaka. Bal innamal bid'atu tatawaqqafu 'ala isya'ati fikratin khati'atin fil 'aqidati. Tetapi sesungguhnya bid'ah itu dipahami atas penambahan perbuatan atau penambahan asya'a ini penyebaran. Sesungguhnya bid'ah itu dipahami dengan penambahan penyebaran. Maaf. Sesungguhnya bid'ah itu hanya dipahami atas penyebaran pemikiran yang salah dalam akidah, aw amalun ghairu masyru'in, atau amal yang tidak disyariatkan, fil mujtama'i wa da'watihim ilaihi, penyebaran dalam masyarakat dan juga mengajak mereka kepadanya, bi'unwani annahu minasyar'i, dengan mengaku bahwa itu tuh bagian dari syariat. Walaka antas tawhiru dzalikal qaidi minal ayati war riwayati, dan Anda dapat melihat pembatasan tersebut dalam ayat-ayat dan riwayat-riwayat. Fa inna amal al-musyrikin fi tahlili wa tahrimi lam yakun amalan syakhsiyan fil khafa'i,
Karena sesungguhnya perbuatan orang-orang musyrik dalam menghalalkan dan mengharamkan itu bukanlah perbuatan individu dalam kesendirian, bukan perbuatan individu yang tersembunyi sendiri-sendiri. Bal innal mubtadi'ul awwalu qad ahdatsa fikratan wa asya'aha. Tetapi sesungguhnya pembuat bid'ah yang pertama itu telah membuat suatu pemikiran dan menyebarkannya. Wada'an nasa ilaiha, dan mengajak manusia kepadanya, kepada pemikiran tersebut. Kama kanal halu kadzalika firruhbani wal ahbari. Sebagaimana hal tersebut juga pada para rahib-rahib dan para pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin ahli kitab. Wa yushhidu ala dzalika biwuduhin, dan menunjukkan, menyaksikan hal dan membenarkan menyaksikan hal tersebut juga dengan jelas. Marawahu Muslim an Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu min dzalika, tidak dikurangi dari itu min ujurihim syai'an, dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi misla athami may yattabi'u la yanqusu dzalika min athamihi syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi hal tersebut dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Wa yadullu alaihi qaulul qailu yaumal qiyamati, dan menunjukkan hal tersebut kata-kata seseorang pada hari kiamat. Innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah mengganti-ganti setelahmu. Fa inna tabdilad dini laisa amalan syakhsiyan bal huwa amalun jama'iyyun. Maka sesungguhnya mengganti-ganti agama itu bukan perbuatan individu, tetapi dia perbuatan kolektif, perbuatan kemasyarakatan. Ila ghairi dzalika minal qara'inil mawjudati fir riwayati. Dan juga selain itu dari generasi-generasi yang ada pada riwayat-riwayat. Bukan generasi ini, contoh-contoh petunjuk-petunjuk yang ada dalam riwayat-riwayat. Ilahuna kharajna binatijataini. Nah, ini di sini kita bisa mengeluarkan menghasilkan dua kesimpulan. Al-ula anna musibbul bid'ati fil adillati huwa dinu wasyar'i, bahwa yang ditujukan oleh bid'ah, maksudnya bid'ah ini merujuk dalam hal dalil-dalil, yang dimaksud dengan bid'ah dalam dalil-dalil adalah pada topik agama dan syariat. As-saniyatu annal bid'ata la tunfaku annal bid'ata la tunfaku 'anid da'wati ilal batil, bahwa bid'ah itu tidak lepas dari mengajak kepada kebatilan. Wa ilaika bayanul qaidis tsalits. Dan berikut ini adalah penjelasan batasan yang ketiga. Batasan yang ketiga adalah adamu wujudi aslin laha fid dini. Tidak ada aslinya dalam agama, tidak ada asalnya dalam agama. Al-unsur ats-tsalitsu al-muqawwimu limafhumil bid'ati. Unsur yang ketiga dalam membentuk konsep bid'ah ini huwa faqdanud dalilu ala jawazil amali la fil kitabi wa la fis sunnati wa dzalika zahirun.
dia adalah tidak adanya dalil yang membolehkan suatu perbuatan tersebut tidak dalam Alkitab dan juga tidak dalam As-Sunnah, dan itu sesuatu yang jelas, dan hal ini jelas. Idlaukana hunaka da'amun minasyari'i lil amali, karena kalau di sana itu ada dukungan dari syariat untuk amalan tersebut. Lima kana amrun jadidan, kenapa dia jadi perkara yang baru, fiddini dalam agama, au tadakhulan fi syar'i atau campur tangan dalam syariat. Wali ajli dzalika, dan karena itu qulna, kami berkata, inna afdalat ta'arifi huwa qauluhum, sesungguhnya definisi-definisi yang paling jelas adalah perkataan mereka apa ini, idakhalu ma laisa minad dini fid dini, memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama, atau idkhalu ma lam yu'lam minad dini fid dini, atau memasukkan sesuatu yang belum diketahui dia itu dari agama ke dalam agama. Wa bi ibaratin wadihatin, dan dengan ibarah yang jelas. Al bid'atu fi syar'i, bid'ah dalam syariat adalah ma hadatsa ba'da rasuli wa lam yarud fihi nassun 'alal khususi wa lam yakun dakhilan fi ba'dil umumati. Bid'ah dalam syariat adalah apa-apa yang dibuat setelah Rasul dan tidak ada di dalamnya teks ini maksudnya Alkitab atau Sunnah, nas atas kekhususannya, dan juga dia tidak masuk ke dalam sebagian dari yang keumuman. Wa in syi'ta qultu, dan kalau mau aku berkata soal bid'ah ini adalah yahdatsu syai'in fi syari'ati lam yarud fihi nassun sawa'a kana asluhu mubtadi'an ka shaumi 'idil fitri aw khususiyatuhu mubtadi'atan kal imsaki ila ghasaqil laili nawiyan bihi shaumul mafruḍi. Membuat sesuatu dalam syariat yang tidak ada tentangnya itu nas, teks-teks yang teks-teks dari buat itu, baik itu aslinya yang memang dibuat-buat, yang aslinya memang dibuat-buat seperti puasa hari Idul Fitri, atau kekhususannya yang dibuat-buat seperti menahan makan dan minum, imsak, menahan makan dan minum hingga ghasaqil lail. Ghasaqil lail saya lupa ini karena jelas banget. Ghasaqil lail ini sering banget disebut ya. Apanya ghasaqil lail? Ghasaqil lail. Jadi ini kita cari dulu bentar. Sampai gelap malam. Nah, jadi di sini kata Ja'far Subhani, dan kalau aku mau aku katakan juga, dan kalau Anda saudara mau bisa dikatakan juga, membuat sesuatu dalam syariat yang tidak ada di dalamnya, tidak ada tentangnya itu nas, teks Al-Quran atau As-Sunnah dari dalil. Sawa akana asluhu mubtadi'an, sama saja atau baik itu aslinya dia itu memang dibuat-buat, aslinya bid'ah, seperti kasama Idul Fitri, seperti puasa Idul Fitri, au khususiyatuhu mubtadi'atan, atau kekhususannya itu yang dibuat-buat, seperti
eh, menahan lapar dan dahaga hingga gelap malam, meniatkan dengannya puasa wajib, nawiyan bihi as-saumul mafruḍa mu'taqidan bi annahu wajibu fi syar'i, dengan meyakini bahwa itu kewajiban dalam syariat. Wa fin nususis sabiqati lil ulama'i tasrihun ala dzalika, dan dalam teks-teks sebelumnya bagi para ulama ada dalam teks-teks sebelumnya dari para ulama itu ada penegasan untuk hal tersebut. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, wal muradu bil bid'ati, dan yang dimaksud dengan bid'ah ma uhditsa wa laisa lahu aslun fi syar'i, apa yang dibuat-buat dan tidak ada asalnya dari syariat, dalam syariat. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaisa bi bid'atin, dan apa yang ada asalnya yang mendalilkannya dalam syariat, maka itu bukan bid'ah. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, al-bid'atu, bid'ah adalah ma uhditsa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaihi, apa-apa yang dibuat-buat dari apa-apa yang tidak ada asalnya untuknya dalam syariat yang menunjukkan kepadanya. Amma ma kana lahu aslun fi syar'i yadullu alaihi falaisa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun apa-apa yang ada asalnya dalam syariat yang mendalilkan hal itu, maka itu bukan bid'ah secara syariat, walaupun secara lughawi, secara bahasa dia termasuk bid'ah. Wa qala al-'allamah al-Majlisi, dan 'allamah Majlisi berkata, al-bid'atu fi syar'i, bid'ah dalam syariat adalah ma hadatsa ba'da Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa-apa yang dibuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yarud fihi nasun 'alal khususi, dan tidak ada tentangnya itu nas, teks-teks secara khusus, wala yakunu dakhilan fi ba'dil umumati, dan tidak masuk kepada sebagian dari yang keumuman-keumuman. Aw warada nahyun anhu khususan aw umuman, atau ada larangan darinya secara khusus atau secara umum. Oke. Wa ala dhawi dzalika tanahhala hunaka uwaisatul masadiqi allati rubbama ta'uddu minal bid'ati li ajli adami wurudi nassin khassin fihi walakin tushmiluhul umumatu bi suratin kulliyah fahadha la yakunu bid'atan. Dengan penerangan ini, dengan penjelasan ini, tanahulu hunaka tanahhala dipecahkan dilema mengenai kriteria. Di sana dipecahkan dilema mengenai kriteria yang mungkin termasuk ke dalam bid'ah, karena tidak adanya nas yang khusus dalamnya, tetapi keumuman meliputinya dengan bentuk keseluruhan, dengan bentuk umum, bisuratin kulliyah, dengan bentuk kulliyah. Fahadha la yakunu bid'atan, maka ini tidak termasuk bid'ah. Wadzalika li'annahu law kana hunaka nassun khassun la akhrajahu 'anil bid'ati wa hadha wadihun jiddan. Dan itu karena kalau saja di sana ada teks yang khusus, maka ia akan mengeluarkannya dari bid'ah, jadi bukan bid'ah lagi. Wa hadza wadihun jiddan, dan ini sangat jelas. Amma illam yakun hunaka nasun khasun walakinnal umumatu tusmiluhu bi umumiha,
Adapun jika tidak ada di sana teks yang khusus tetapi yang keumuman itu meliputinya dengan keumumannya, fahadha ma nuwaddihuhu bil misalil tali. Maka ini apa yang kami jelaskan dengan contoh, kami perjelas dengan contoh yang berikut. Inna daf'a an baydatil islami wa hifdha istiqlalihi wa siyanati hududihi 'anil a'da'i aslun sabitun fil Qur'anil Karim. Sesungguhnya membela Islam dan menjaga kemerdekaannya serta mempertahankan batas-batasannya dari musuh-musuh itu ada prinsip, ada asli yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qala subhanahu, Allah Maha Suci Ia berfirman, wa a'iddu lahum, Al-Qur'an. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Fa inna qawlahu, maka sesungguhnya firmannya, min quwwatin, kekuatan, mafhumun kulliyun adalah konsep yang menyeluruh, konsep yang kulli, yushmilu ammata kaifiyatid difa'i wa naw'is silahi wa syaklil khidmatil askariyati al-muttabi'ati kulla asrin wa misrin. Konsep menyeluruh yang meliputi keumuman kaifiyati, cara-cara, metode-metode pertahanan dan jenis-jenis senjata dan bentuk layanan kemiliteran yang mengikuti setiap zaman dan tempat dan situasi. Fal jama'u, maka semuanya, biramtihi, maka kesemuanya ini adalah huwa tatbiqu li hadzal mabda'i, adalah penerapan dari prinsip ini, wa tajsidun li hadzal asli, dan perwujudan dari asal ini, dari prinsip ini. Fattasalluhi bil ghawasati wal asatili al bahriyati wat ta'iratil muqatilati, termasuk dalam bersenjata dengan kapal selam, wal asatilil bahriyah, dan armada laut dan pesawat tempur. Ila ghairi dzalika min adawatid difa', dan lain-lain dalam alat-alat pertahanan. Laisa bid'atan bal tajsidun li hadzal asli wa min hilalihi, bukanlah bid'ah tapi merupakan perwujudan dari prinsip ini dan wa min halalihi, dan kehalalannya. Innaman yarumu tajnidu tajnidul askari bi annahu bid'atun fahuwa ghafilun an haqiqatil hali fa innal islama ya'muru bil asli wa yatrukus suwaru wal ashkalu li muqtadiyatil usuri. Innaman yarmu tajnida, jika sesungguhnya orang yang menganggap bahwa
tajnidul askari, perekrutan militer. Sesungguhnya orang yang menganggap bahwa perekrutan militer itu bid'ah, maka dia tidak tahu, ghafil lalai, tidak tahu dari hakikat realitas situasi bahwa Islam ini memerintahkan dengan prinsip dan meninggalkan bentuk tampilan dan bentuk surah, bentuk tampilan dan bentuk-bentuknya limuqtadiyatil usuri, untuk mengikuti kebutuhan zaman. Ilahuna kharajna biluzumi quyudin thalathatin fi tahaqquqil bid'ati wa sidqiha. Sampai sini kita dapat menghasilkan kita perlunya batasan-batasan yang 3 dalam menetapkan bid'ah dan sidquha, menetapkan bid'ah dan menetapkan bid'ah ya apa gitu, sidquha ya. Ayyak, dan yang termasuk ke dalamnya apa gitu ya, sidquha itu maksudnya ayyakuna tadakhulan fi syari'ati wa tasarrufan fiha aqidatan wa hukman. Yang pertama, dia itu merupakan campur tangan dalam syariat dan campur tangan dalam syariat dan juga mengubah-ubah dalamnya dalam hal akidah, secara akidah dan secara hukum. Asaniyu, yang kedua, antakuna hunaka isya'atun bainan nasi. Di sana itu ada menyebarluaskan di antara orang-orang. Asalisu, yang ketiga, an la yakuna hunaka aslun 'alal masyru'iyyati la khassan wala 'amman. Dan yang ketiga, di sana tidak ada asalnya, tidak ada prinsipnya yang atas apa yang disyariatkan tidak secara khusus dan tidak juga secara umum. Wa yajma'ul kullu al-qawlu fid dini bi ghairi ilmin 'alal aghlabi. Wa yajma'ul kullu al-qawlu fid dini bi ghairi ilmin 'alal aghlabi. Artinya wa yajma'ul kullu, dan ini dikumpulkan setiap ini sebagai perkataan dalam agama tanpa ilmu 'alal aghlabi, tanpa ilmu yang memadai, bal ma'al ilmi bil khilafi, bahkan dalam beberapa kasus ilmunya itu dengan berbeda dari agama, walakin yaqadumu ra'yuhu alaihi, tetapi dia ini mengutamakan ra'yunya, mengutamakan pendapatnya atasnya, bi dhannil islahi aw ghairihi minal hawafiri, dengan motif pembenaran atau sebagainya, dengan motif pembaruan sebagai pembenaran. Hadza huwa tahdidul bid'ati bimafhumiha daqiqi. Inilah penetapan bid'ah dengan konsepnya yang spesifik, yang mendetil, mendalam. Allazi nattakhidhuhu qa'idatan kulliyatan. Inilah penetapan konsep bid'ah dengan konsepnya yang mendalam, pemahamannya yang mendalam, yang kami ambil sebagai kaidah yang menyeluruh. Wa nastakshifu bihi halul mawdu'atil lati tadarabat fiha al-aqwalu wal afkaru baina mawsi'in wa mudiqin wa sayuwafika syarhuha. Dan ini kami
belum menyebutkan, dan kami akan mengungkapkan dengannya hal-hal yang berkaitan dengan subjek-subjek yang di sana itu tentang masalah-masalah perkataan-perkataan dan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda ya. Di antara mausi'in wa mudhiqin, di antara yang memperluas dan yang menyempitkan, dan itu akan dijelaskan pada selanjutnya. Penjelasannya itu akan diberikan selanjutnya. Demikian buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha Bid'ah, konsepnya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya, karya Syekh Ja'far Subhani, bab 3 tentang tahdidu mafhumil bid'ati, membatasi konsep bid'ah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kalau saya ada kesalahan dalam menerjemahkannya atau dalam membacakannya atau dalam menjelaskannya, mohon untuk dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.